di sini, di tempat ini, vikaris calon pendeta dibina, dibentuk, dibekali untuk masuk ke ranah pelayanan yang sesungguhnya selama 2 tahun, untuk kemudian diteguhkan menjadi pendeta GPIB. Untuk tahun 2022 ini, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat membekali sebanyak 66 orang vikaris yang nantinya ditempatkan ke jemaat-jemaat GPIB setelah pengutusan yang dilakukan oleh Majelis Sinode di GPIB Maranatha Surabaya pada 13 November 2022 yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode yang dipimpin Bapak Pendeta Paulus Kariso Rumambi. Ke-66 vikaris ini diharapkan mampu menjadi pelayan Tuhan melalui pendampingan mentor di jemaat di mana mereka ditempatkan. Tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan di GPIB. Melalui proses vikaris untuk kemudian masuk ke dalam ranah pelayanan selama 2 tahun sebagai vikaris dan sesudahnya masuk ke dalam peneguhan sebagai pendeta di jemaat. Proses yang harus dilalui 66 vikaris ini, mereka harus melewati jalur kedisiplinan militer di Rindam TNI Brawijaya Malang selama 1 minggu. Setelah itu, berbagai materi pembekalan disampaikan oleh narasumber atau narabina handal yang disiapkan oleh Majelis Sinode, baik dari internal GPIB maupun dari luar GPIB. Harapannya dari pembekalan yang dilakukan terhadap vikaris ini akan tersedia kader-kader pemimpin gereja sebagai fungsionaris pelayanan yang memiliki kualitas spiritual, intelektual, dan emosional. Ya, tentunya kelengkapan ini bisa melengkapi vikaris sebagai warga gereja secara utuh dalam memenuhi panggilan dan pengutusan mereka, menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat yang terus berubah dan semakin cepat di era globalisasi. Ya, so pasti melalui pembekalan ini akan mampu menyediakan sumber daya insani GPIB yang misioner dengan kompetensi yang mampu membangun hubungan gereja dengan masyarakat secara optimal dengan integritas tinggi sebagai manusia baru, baik pribadi maupun keluarga, bahkan jemaat dan gereja yang handal dalam setiap kebutuhan dan tantangan pelayanan di tengah lingkungan yang berubah cepat. Para warga jemaat GPIB dimanapun berada, selamat malam. Malam. Luar biasa, tetap semangat. Malam hari ini saya bersama para vikaris berada di Gria Bina Lawang, tempat pembinaan yang selalu diadakan oleh GPIB dan memang milik GPIB, Gria Bina Lawang. Sudah selama 2 tahun GPIB karena pandemi tidak menerima vikaris. Nah, ini tahun yang ketiga di mana GPIB membuka penerimaan vikaris dan ada 66 yang lulus untuk pravikariat yang diakhiri malam hari ini. Besok masih ada tambah 1 hari sehingga 66 vikaris yang sudah dipertemukan dengan mentor. Pada hari Minggu mereka diutus ke tempat masing-masing bersama-sama dengan mentor dalam ibadah pengutusan di GPIB Maranatha Surabaya. Harapan GPIB tentu terhadap para vikaris ini agar mereka dapat
menyatakan ungkapan syukur mereka kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dengan bertekun, ya, dan dengan penuh komitmen melaksanakan tugas panggilan pengutusan sebagai vikaris tahun pertama, ya. Dan itu kiranya dilakukan dalam sukacita iman, dalam rangka menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, karena menyadari sepenuhnya akan panggilan Tuhan untuk sepenuhnya mereka kiranya bisa menjadi pendeta, pelayan firman dan sakramen di GPIB. Dan tentu tidak mudah untuk menjadi seorang pendeta, pelayan firman, sakramen di GPIB. Tidak sembarangan, harus selesai dulu dengan perguruan tinggi teologi yang diakui oleh GPIB. Ada 4 perguruan tinggi yang diakui oleh GPIB. Dari sekian, mungkin 100 lebih perguruan tinggi GPIB di Indonesia, hanya 4, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Jakarta, Duta Wacana di Yogyakarta, Satya Wacana di Salatiga, dan Sekolah Intim di Makassar, Indonesia bagian timur, Sekolah Tinggi Teologi. Nah, mereka telah selesai dalam pendidikan formal teologi, lalu mereka melamar ke GPIB, dan melalui pemeriksaan semua, wawancara, tes fisik, semuanya lah, kesehatan, psikotes, dan sebagainya, lalu wawancara juga tentu, lalu mereka bisa diterima akhirnya menjadi calon vikaris untuk menjalani pravikariat selama 1 bulan di tempat pertama. Nah, ini baru pertama kali vikaris GPIB pertama kali selama 1 bulan. Di minggu pertama mereka harus dilatih mentalnya, di Rindam. Apa ya Rindam? Rindam itu tempat pendidikan bela negara yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Ya, 1 minggu mereka di sana, mereka dilatih disiplin, dilatih menghormati pemimpin, ya, dilatih mental, fisik, ya, supaya mereka memiliki kekuatan fisik dan mental. Setelah itu disiplin dan taat kepada pimpinan. Kemudian mereka dilanjutkan 1 minggu berikutnya di biara. Nah, ini untuk dimantapkan kehidupan kerohanian, spiritualitas mereka oleh para suster dan berbagai materi di tempat biara selama 1 minggu di Kota Lawang ini. Baru kemudian berikutnya diperkenalkan dengan apa itu GPIB secara keseluruhan. Baru perkenalan pertama ini, nanti ditindaklanjuti di tahap pembinaan yang kedua setelah mereka lulus setahun di jemaat. Jadi harapannya agar mereka bisa benar-benar menjadi pendeta GPIB yang handal, yang profesional tentu saja, dan yang taat terhadap tugas panggilan pengutusan, penuh dengan komitmen, disiplin, dan taat kepada pimpinan. Mereka tentu saja di jemaat akan dibimbing oleh mentor, ya. Mentor pertama di tahun pertama. Kemudian kalau lulus di tahun pertama, baru mereka diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan vikaris di tahun kedua. Tentu dengan mentor yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Jemaat memang tempat mereka untuk benar-benar bisa membawa diri, menampilkan keberadaan mereka, ya, dengan harapan mereka bisa diteladani seluruh keberadaan hidup mereka. Bukan hanya khotbahnya yang bagus, tetapi kita tahu kan khotbah yang sesungguhnya adalah seluruh gerak kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang harus mereka tampakkan. Tentu menampakkannya harus dari dalam hati mereka sebagai satu ungkapan syukur karena ada sukacita iman. Itu di jemaat tahun pertama, di jemaat tahun kedua, dan kalau lulus mereka diteguhkan untuk menjadi pendeta, pelayan firman dan sakramen. Dan peneguhannya serentak kali ini. Tidak lagi di jemaat-jemaat, tetapi serentak dalam sebuah persidangan. Diprediksi di tahun 2025.
persidangan sinode tahunan. GPIB sekarang ini justru ke depannya dia akan overload. Ya, dia tidak akan kekurangan pendeta. Ya, kami sudah telusuri di 4 perguruan teologi, mahasiswa teologi yang dari GPIB di 4 perguruan tinggi itu ada hampir 300 mahasiswa. Bayangkan, jadi kedepannya GPIB akan kebanjiran itu, dan kita akan mengalami kesulitan dan tentu seleksinya makin ketat. Ya, karena penempatannya sudah mungkin semua sudah pos-pos pelayanan sudah terisi nantinya. Begitu. Dan mungkin ya mungkin 5 tahun ke depan, nggak usah sampai 5 tahun, 3-4 tahun ke depan ada waiting list untuk bisa menjadi vikaris GPIB. Begitu. Ya, di GPIB memang entah kenapa mereka menyukai menjadi pendeta di GPIB, karena memang GPIB memiliki status pendeta yang boleh dikatakan baik. Mereka ada dalam sistem kepegawaian yang sama dengan sistem kepegawaian di pemerintahan di Republik Indonesia ini. Jaminan hari tua mereka ada, dan semua mereka dilengkapi berbagai kebutuhannya. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan diri dalam tugas panggilan pengutusan, melayani di jemaat-jemaat. Pesannya, ya mereka sudah membuat surat pernyataan ya, untuk membina mereka 1 bulan lebih dan menyeleksi mereka itu tiap-tiap orang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Ya, dan itu sebabnya harus disyukuri dengan komitmen ya, dengan ketaatan menjalankan tugas panggilan pengutusan dari Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Dan itu lakukanlah dengan penuh sukacita ya, sebagai satu persembahan syukur yang nyata bagi Tuhan Yesus. Selamat malam. Malam. Luar biasa, tetap semangat. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rene Rahadian. Saya berasal dari GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Satu kata untuk pembinaan vikaris 2022, bersyukur. Saya Marco dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Harapannya untuk kedepannya kegiatan ini bisa semakin baik dan terlaksana dengan baik. Terima kasih.